Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi para sobat seru bersama kami di sini di program Kumis Kupas Mistis di channel Seru Transvision. Nah, untuk malam ini yang akan kita bahas adalah tentang hati-hati aliran sesat pesugihan, Pak. Oh, dijamin pasti pesugihan. ada tumbal korbannya nih. Ya. Gitu. Nah, nanti bintang tamunya yang akan kita ajak ngobrol adalah dengan Luisa Marin, seorang parapsikolog. Itu, Pak. Nah, seperti biasa sebelum kita ngobrol nih dengan bintang tamu, kita baca berita dulu yang berkaitan dengan pesugihan nih, Pak. Silakan berita. Nah, ini dari Ibu korbankan anak demi pesugihan. Pesugihan juga disetubui dukun. Disetubui dukun. Dikasih ritual. Nah, ini beritanya belum lama ternyata. Ini ternyata beritanya belum lama nih, Pak. Ya. 24 September 2021 ya, sebulan yang lalu, hampir sebulan ya. Iya. Ini jadi sebenarnya ceritanya udah masuk ke polisi nih, Pak. Jadi ceritanya ini... Tapi jauh nih di Kendari. Iya, di Muna, daerah Muna, itu Sulawesi Tenggara nih, Pak. Jadi ini udah masuk ke polisi nih kasus ini nih. Jadi ceritanya ibunya ini nih yang ada di gambar ini itu kepengen kaya nih. Nah, kebetulan suaminya ini kerja di perantauan gitu. Nah, dia nyarilah dukun nih untuk pesugihan, tapi ternyata kayaknya dukunnya ini juga dukun cabul ternyata dapatnya. Jadi emang cari-cari kesempatan kayaknya. Jadi dia mintanya ritualnya adalah dia mesti bawa anaknya pertama, anak perempuannya. Nah, itu dibawa nih ya pertama, terus ternyata tuh dilecehin sama dukunnya. Tapi nggak lama ternyata ibunya ini juga yang harus ikut ritualnya dengan cara disetubuhi itu sama dukunnya itu, Pak, sampai beberapa kali. Dukun cabul, tapi mau aja ya demi jadi asal ritualnya itu kayak asal habis bersetubuh itu dikasih kain putih. Ya nanti katanya ada ritualnya malam-malam dibasahin atau apalah seperti itu. Tapi kasus ini akhirnya udah masuk ke polisi. Akhirnya ibu ini malah ditangkap karena kan dianggapnya ngorbanin anaknya. Iyalah. Nah, dukunnya ini malah yang bisa sampai sekarang masih kabur, Pak. Belum ketahuan. Lagi dicari ya? Iya, belum ketangkep. Masih dalam pelarian dia. Gitu. Ceritanya hanya itu aja sih ceritanya. Jadi bahwa memang ternyata masih ada ya tahun 2021 dukun iya, cabul. Ternyata masih ada pesugihan, dukun cabul masih ada. Ternyata memang orang pengen kaya tuh masih ini ya. Jadi daya tarik ya. Iya. Aneh-aneh, masih ada aja gitu. Sampai cara macam-macam yang aneh-aneh gitu masih aja. Dan sekarang polisi sudah turun tangan ya bagus lah. Iya. Ini kan penipuan juga modus. Iya, makanya takutnya itu kan jadi dukunnya jadi ambil kesempatan aja sebenarnya. Oke, kalau gitu kita sapa dulu nih bintang tamu kita. Mbak Luisa ya? Dengan Mbak Luisa Marin, Mbak. Seorang parapsikolog. Nah, sebenarnya parapsikolog ini juga, saya tadi baru googling nih, Pak, ternyata parapsikolog itu adalah sebenarnya ya. Parapsikolog ya? Jadi sebenarnya gini, hal-hal yang klinik, istilah mistis ya, Ya. itu berusaha diilmiahkan. Nah, itu namanya parapsikolog, itu definisinya itu. Jadi membahas macam-macam tuh, telepati itu seperti apa, ESP, psikokinesis, gitu. Jadi ngebahas itu. Tapi berusaha untuk cari sisi ilmiahnya gitu. Hal itu ilmiahnya gimana gitu. Mbak Luisa, jadi kembali ke topik kita. Iya, Pak. Pesugihan tuh apa sih sebenarnya? Ya orang taunya jalan pintas mau kaya, tapi itu menurut Mbak Luisa sebenarnya dijelaskan. Pesugihan ini ya sebenarnya dari bahasa kita juga sih, bahasa daerah artinya sugih. Sugih, kaya. Jadi akhirnya ya pesugihan. Jadi orang-orang yang pengen mencari jalan pintas, mungkin udah putus asa ya kan, udah bingung hidup ini mau bagaimana, akhirnya mencari jalan pintas dengan pesugihan ini. Nah, pesugihan ini adalah satu ritual perjanjian secret kontrak atau kontrak rahasia dengan makhluk goib. Itu bisa jin, bisa juga siluman gitu. Oh, perjanjian. Jadi yang cari uangnya jin itu? Iya, ada jin yang bekerja di sana, tetapi itu kan ada syarat-syarat tertentu dan ritual tertentu. Nggak mudah juga nggak mudah ya. Dan anehnya banyak orang senang dengan pesugihan ini, padahal syaratnya lebih susah daripada cari uang biasa. Halal biasa aja ya. Iya, nggak seperti yang dipikirkan orang kan, waduh pesugihan nih gampang nih, nggak juga. Sebenarnya syaratnya lebih susah dan belum tentu berhasil. Mungkin dari 10, belum tentu berhasil? Iya, mungkin cuma 2 atau 3 yang berhasil. Gitu. Jadi nggak jaminan 100% ya. Walaupun ada tumbalnya ya padahal ya. Tapi itu banyak dicari orang walaupun sulit. Aneh ya? Iya. Aneh tuh, Pak. Sulit kan? Sulit tapi aneh dicari orang. Karena kan mungkin ya masyarakat kita kan memang banyak yang SDM-nya masih
masih ya, baru ke bawah lagi, dan juga kan sesuai lokal wisdom kita yang masih percaya dengan hal gitu-gituan di agama tertentu juga ada kan. Jadi ya membuat masyarakat berpikir bahwasanya dia mungkin lihat dari Google atau dari teman atau siapapun bahwasanya mendatangi seseorang ya bisa jadi kaya. Padahal kadang banyak yang ditipu, bisa korban uang, korban nyawa, atau malah kayak pelecehan begitu. Banyak sekali. Cuma kan nggak ada yang ungkap, mungkin malu karena ini masuk kategori ilmu hitam atau black magic. Ya bagian dari itu sebenarnya. Cuma kan kalau karena kan minta pertolongan makhluk tadi, jin itu. Iya, itu bagian dari black magic. Tapi kan kalau black magic ini kan ada yang memang dikirim orang ke kita itu berupa santet. Kalau ini black magic tetapi atas kemauan si personality orangnya sendiri, gitu loh, Pak. Dengan kerelaan ya. Iya, kan rela datang sendiri. Malah nyari ya. Menyerahkan dan nyari dan mau mengikuti seluruh tata cara, seluruh ritualnya dan mau mengorbankan anak istri bahkan mungkin kerabatnya. Iya, padahal untuk memulai itu kan kadang-kadang juga ada maharnya juga dan kan. belum tentu berhasil. Nah ini yang saya baru tahu nih dari Mbak Luisa nih. Belum tentu. Saya pikir yang namanya pesugihan itu kalau udah ritualnya semua, saya pikir 100% pasti jadi. Belum tentu berhasil, tapi anehnya banyak dicari. Nah, itu gitu apa bedanya kita cari yang biasa aja ya? Ya kan kalau biasanya kan juga kayak gitu kan, masih bisa gagal bisa berhasil kan. Kalau orang udah putus asa, ya segala cara itu dilakonin, Pak. Nyoba kali ya. Awalnya cuma nyoba ya. Try Pak, try dulu. Bener. Ada berapa macam pesugihan? Macam-macam sih Pak ya, terutama kita di Nusantara ini banyak sekali dari mulai pesugihan babi ngepet, ya kan? Masih ada itu? Masih ada Pak. Masih ada? Kalau babi ngepet itu harus atas restu suami istri, karena kan harus pasangan ya. Sampai ada filmnya itu dulu. Iya, kan harus ada pendamping. Misalnya nih, Bapak mau pesugihan babi ngepet, kalau ndak ada yang jagain lilin, ya nggak bisa. Tapi itu bener tuh, pakai lampu gitu. Itu bener, ritual seperti itu. Nah kalau tuyul juga sama, harus ada istri yang harus setuju. Kenapa? Karena nanti yang gendong tuyulnya si bapaknya, nanti yang nyusuinya itu si ibunya. Jadi harus memang harus mau satu tim. Nah jadi ada yang memang pesugihan itu cuma yang lakonin satu orang, tapi ada juga yang harus memang suami istri. Tetapi ada juga pesugihan ini bisa diturunkan ke anaknya, bisa. Bagaimana? Itu kayak gitu, jenisnya apa tuh? Tapi itu kebanyakan di pemuja dengan pesugihan beda loh Pak. Pemuja tuh beda lagi? Beda. Kalau muja tuh gimana? Kalau pesugihan itu kita menumbalkan diri kita, anak kita, istri atau kerabat. Nah, kalau pemujaan kita memuja. Dan kita akan menjadi abdinya. Contohnya kalau Nyi Blorong itu nggak pesugihan, itu pemujaan. Oh, itu muja istilahnya. Muja. Nah, itu muja itu beda lagi. Malah kita kekayaan juga. Sama kekayaan. Nanti kita jadi abdinya dia, budaknya dia nggak ngambil nyawa, tapi ada perjanjian mungkin dia jadi istri atau kalau perempuan itu jadi suami kayak gitu. Tapi ada perjanjian, ada kan bahkan tiba-tiba hilang kan? Bisa tiba-tiba hilang atau tiba-tiba misalnya gila atau tiba-tiba meninggal tanpa sebab. Biasanya memang sukmanya sudah kebawa ke alam dimensi lain seperti itu. Tapi jadi, yang pelakunya ya. Iya, jadi pemujaan dan pesugihan ini sama tapi agak beda caranya. Jadi apalagi tadi babi ngepet, tuyul, babi ngepet, tuyul, Nyi Blorong. Nah, kalau di daerah Jawa sana juga ada, di Blitar itu ada pesugihan ikan. Bapak udah pernah dengar belum? Belum. Ikan. Iya. Gimana lagi tuh? Jadi misal ada. Ya, saya juga waktu itu baru dengar, tapi pas saat saya ke sana saya nggak sempat ke sana. Jadi itu misalnya Bapak nih pengen pesugihan. Nanti si kuncennya suruh Bapak ada satu kolam, suruh pandangi itu kolam. Nah, nanti Bapak bilang, kok di sini enggak ada apa-apa ya Pak gitu. Nanti kuncennya bilang, coba lihat kolamnya yang lebih fokus lagi, coba kusuk. Nah, segitu dilihat ada ikan, tapi kok tulang. Ikannya hanya tulang aja. Iya, tulang. Terus nanti Bapak yang kuncennya bilang, "Oke, udah kontrak dong. Suruh lihat lagi kolamnya. Coba di situ wajah siapa yang kamu lihat?" Misal wajah anak, misal wajah itu wajah yang ada di kolam, ya udah itu tumbalnya. Itu tidak boleh lagi diganggu gugat. Nggak boleh bilang misalnya, ganti nih, aku nggak mau anak yang ini, nggak bisa lagi. Oh, berarti tergantung dianya ya? Iya, tergantung wajah yang mereka minta di kolam itu, gitu. Nah, itu pesugihan ikan. Nah, kalau yang dari daerah Borneo, Kalimantan, ada sih pesugihan kayak seperti mereka bilang kunyang itu kayak minyak sih. Jadi minyak itu dipelihara.
dipelihara, dan minyaknya ada lima warna. Kalimantan. Kalimantan Borneo itu minyaknya dipelihara dan memang dia dijaga satu jin, dan minyaknya beda-beda. Misalnya kalau minyak putih ini misalnya untuk kekayaan, minyak yang merah misalnya untuk tahan kebal, minyaknya yang warna hijau untuk susuk pengasihan. Itu beda-beda. Jadi jin penunggu minyaknya beda-beda, dan kita harus melakukan ritual buat untuk kasih makan si penunggu minyaknya ini. Itu daerah Borneo, tapi itu juga susah dapatnya. Ciri-ciri orang yang punya apa? Iya, punya jimat atau pesugihan tuh ada nggak? Ada dua ya, misalnya gini, ciri-ciri yang kena pesugihan atau ciri-ciri si pelaku ya, agak beda ya. Jadi kalau ciri-ciri si pelaku biasanya begini, dari mungkin basicnya nggak kaya loh Pak gitu, tiba-tiba kok kaya gitu, kerja nggak ada gitu. Kalau sekarang tiba-tiba kaya kerja nggak ada, itu pesugihan modern ini loh Pak, pakai palas. Iya. Iya. Iya Pak, dia main saham. Nah itu pesugihan modern Pak, dia di rumah aja. Pesugihan modern. Nah itu pesugihan modern tuh. Itu tiba-tiba kaya, tapi mereka bilang, wah kita bisa dituduh nih pesugihan. Kenapa? Kan nggak ngapa-ngapain. Iya, di rumah aja. Iya. Pantengin. Nah, iya kan? Itu pesugihan modern Pak. Pesugihan juga tuh. Cuma bedanya dia dengan cara uang yang jadi uang lagi kan gitu. Nah, bisa jadi jin yang bekerja tapi jin internet Pak. Nah, itu beda lagi. Jin kuota. Itu kuota Pak, ya kan? Nah, itu. Kita sama teman saya tuh kalau lagi pergi kemana-mana, mantengin HP-nya. Iya, HP laptop dibawa ya kan. Nah, kalau perbedaannya itu kita ngelihat mungkin tetangga, kayak saya punya ya tetangga itu, tapi orang-orang jadi takut. Kenapa? Awalnya nggak punya apa-apa, cuma supir ya, misalnya angkot. Tiba-tiba 1 tahun itu dia punya kontrakan, punya. Dan biasanya orang pesugihan ini itu tidak mau sedekah Pak, rata-rata. Oh gitu? Enggak, bukan nggak mau sedekah, memang pantangannya. Syaratnya seperti itu. Rata-rata nggak mau sedekah. Dan mereka harus pelit, harus pura-pura susah. Harus pura-pura susah. Oh, berarti memang banyak syaratnya juga ya? Kan saya bilang Pak, udah susah, banyak syarat, ada tumbal, tapi dicari. Iya, nah itu herannya Pak. Padahal kan maksudnya tetap nggak dengan ongkang-ongkang terus kaya kan, tetap ada harus ada ngelakuin sesuatu. Kalau kan, misalnya berhasil sih mending, cuma kadang-kadang kan ada yang sampai memang mengorbankan nyawanya dan nggak berhasil, itu banyak sih Pak. Masih ada kayak gitu, masih banyak. Kalau balik lagi ke pesugihan ya, itu ada yang modusnya berhubungan badan yang seperti berita tadi. Nah selain itu apa ya? Setelah yang dikorbankan apa? Biasanya kalau misalnya kayak tadi kan emang itu kalau yang tadi sebenarnya itu bukan pesugihan, tapi dukunnya memang menciptakan satu story. Ini adalah pesugihan karena pengen seneng nyabulin gitu loh Pak. Kalau ini ada lagi. Iya, kalau yang kalau misalnya memang bersetubuh itu kan dikemukus ya. Itu, nah itu 7 kali bersetubuh harus dengan bukan pasangannya, tetapi nanti mereka janjian nih ya kan, 7 kali harus datang lagi. Tetapi ada persyaratannya. Kalau salah satu kaya, yang kaya harus nolong yang susah. Nah, tapi kan kadang-kadang misalnya ketemu di sana nih, tiba-tiba handphone nih yang satu hilang, terus kemana carinya? Iya. Janjiannya susah ya? Janjiannya susah Pak, janjian nanti di alam lain Pak. Di alam lain? Pertanggung jawabannya. Tapi kan kalau nyatanya sekarang di Gunung Kepukus malah di sana banyak PSK-nya kan? Karena mungkin sama-sama yang pengen mencari pesugihan untuk khususnya wanita kan udah nggak ada Pak. Kalau zaman dulu kan mungkin belum terlalu diekspos, mungkin orang masih berani. Nah contoh kayak saya nih pribadi, saya datang ke sana, pasti orang langsung mau ini ya, mau pesugihan udah pasti. Gitu. Jadi sekarang banyak dipakai PSK, tetapi memakai PSK dengan orang yang sama-sama pengen pesugihan ini agak beda sih menurut aku khasiatnya. Gitu, ya itu kan kemukusnya juga sekarang kan sudah lebih modern, banyak hotel-hotel yang disediakan untuk ritual itu gitu. Kalau dulu kan di pohon-pohon Pak. Zaman dulu. Iya, zaman dulu. Itu kan kayak bukit gitu loh Pak. Pohonan Pak. Itu kan sebenarnya makam itu sebenarnya. Tapi itu Pangeran Samudro. Tapi itu kisah nyata ya, bukan? Nyata itu sih, nyata. Nyata. Karena dari legendanya sih Pak itu Pak. Iya. Makanya akhirnya ada ritual seperti itu. Iya. Gitu. Kalau dari Mbak Louis itu ada cerita apa yang mengenai pesugihan? Misalnya ada orang konsultasi atau apa? Kalau aku pribadi sih, ini pribadi aku ya cerita story. Jadi
kayak kita keilmuan dari leluhur itu sebenarnya kadang-kadang ada bagian dari pesugihan Pak, itu saya alami sendiri gitu. Tetapi ini pesugihan yang dialami oleh leluhur saya, apa dia sengaja apa enggak kurang tahu gitu. Jadi misalnya kalau leluhur itu menurunkan bisa keilmuan, bisa harta kan. Nah kadang-kadang ilmu ini dulu didapat leluhur kita kan belum tentu kita tahu caranya seperti apa. Iya benar. Jadi ada satu bagian dari diri saya udah diruat sih sama Eyang Rati waktu itu yang tidak cocok dengan diri saya. Mungkin itu keilmuan leluhur saya dulu kontrak dengan satu kekuatan yang harus dilepaskan dari diri saya. Jadi saya sampai mimpi-mimpi. Jadi saya berapa kali mimpi ngelahirin ular gitu, banyak gitu. Sampai begitu ya? Iya, dan itu histeris sampai bikin gila karena ngerasa ngerasa saya kan nggak pernah maksudnya aneh-aneh gitu, dan saya kan seorang mualaf, maksudnya ngerasa kok bisa gini, tapi ini mimpi kenapa 2 kali sih Pak dalam 5 tahun itu gitu. Dan kan sakit, maksudnya kita sering sakit gitu. Terus akhirnya saya minta diruat itu kan, ya setelah itu sih beres. Jadi dari situ saya belajar bahwasanya ternyata kadang leluhur itu bisa menurunkan satu keilmuan berupa mungkin itu pesugihan atau kontrak dengan jin atau itu yang nggak sesuai dengan cucunya di kehidupan sekarang gitu secara DNA gitu. Itu kan nurun Pak. Ternyata itu keilmuan nurun, iya dari DNA menurun pasti. Makanya kan banyak orang walaupun tidak belajar dia bisa pinter, ya kan? Karena bisa jadi memang nenek moyangnya itu ya punya satu keilmuan. Tapi pertanyaannya, apakah di cucu kita sekarang keilmuan yang mungkin dulu kan kita nggak tahu tuh dia kontraknya dengan jin itu seperti apa kan kita nggak tahu sih Pak gitu. Kayak gimana, jadi pesugihan itu nggak mesti yang kayak orang datang, enggak, itu bisa turun temurun. Dan saya ngalamin sendiri gitu, tapi nggak terlalu ditelusurin apakah itu pesugihan atau nggak. Yang jelas kan pesugihan itu adalah salah satu cara orang untuk mencari bisa kekayaan, kesaktian dengan bersekutu dengan energi lain. Nah, kan nggak hanya kekayaan Pak yang dicari, ada kesaktian, ada yang pengen abadi, akhirnya pesugihan. Iya dong, kalau ada yang pengen abadi kan bisa ngambil pesugihan, tapi kebanyakan pemujaan sih kalau yang pengen abadi itu banyak ke pemujaan. Tapi pedagang itu ya yang saya pernah dengar aja di pasar atau di mall itu ada beberapa yang pakai tanda kutip pakai dukun lah. Itu termasuk Pak. pesugihan juga. Penglaris nggak bagian dari pesugihan, beda. Beda ya? Penglaris kan pemikat. Penglaris pemikat itu pelet Pak, cuma pelet massal. Gitu. Jadi kalau pelet untuk susuk itu pelet pribadi. Nah kalau kita untuk kayak misalnya dagang itu kan pelet massal untuk umum. Gitu. Malah masuknya ke arah pelet. Iya, jadi pelet juga kan ada bagian-bagiannya. Jadi pelet juga sebenarnya kayak santet juga sebenarnya nggak yang gimana banget. Orang dengar kata santet pikir jelek. Ada santet baik ya kan. Kalau bapak saya santet kaya raya kan bagus juga kan. Iya. Tapi karena ya orang. Iya. Tapi selama ini kan orang maunya ngeliat orang susah. Iya, gitu. Jadi ini teman saya langsung cerita sama saya. Dia jualan ayam goreng, kan? Ayam goreng terus laku. Rame. Ya laku, ya rame lah. Nah terus beberapa meter itu ada pedagang juga yang nyantet dia, yang tadinya merasa tersaingi mungkin. Tadinya dia sendirian, nggak ada saingannya gitu. Begitu teman saya buka jualan yang sama, mungkin terjadilah laku setelah 2-3 bulan. Langsung sepi biasanya. Sepi nggak punya saudaranya? Iya, itu didukunin kata orang-orang di situ. Itu orang didukunin tuh gitu. Persaingan bisnis itu itu masuk ke kemana? Itu masuk ke pesugihan. Jadi Enggak gini, sih, Pak, dipilah-pilah Pak. Beda, jadi kalau betul, misalnya untuk bisa jadi dia mengambil pengelarisannya melalui pesugihan bisa, itu bisa. Tetapi ketika dia mengambil itu tentu ada dong permainan antara energi siapa yang lebih gede nih. Nah, dukun yang ini apa dukun yang ini. Otomatis kan kalau orang bikin satu penglaris kan ada misalnya satu penglaris di satu usaha ini jarak berapa dia nyedot dong. Dia nyedot dari sekitarnya, jadi dia aja yang rame. Jadi itu ada perang goib sih sebenarnya. Bisa artinya pakai jin juga tuh ya? Pakai, ada yang pakai. Kalau kalah biasanya kuat-kuat, biasanya gini temennya bisa sakit juga bisa. Bisa. Perang goib. Kalau udah nggak kuat
Ya Bisa, sakit, akhirnya sakit, Pak. ya. Kadang-kadang mistik ini ya kita nggak percaya tapi ya begitu. Jadi kalau misalnya tadi dagangnya ramai terus tiba-tiba sepi, itu bisa nggak ya modelnya? Kan kalau di awam kan seringannya lihat nebar tanah kuburan apa, jadi kesannya orang kalau lewat tuh kayak kuburan aja sepi, jadi malas ke situ. Sebenarnya gini, tanah kuburan ini kan media. Jadi otomatis kalau orang datang ke orang-orang pinter, sebenarnya kalau misalnya mau cari keramaian juga biasanya kan ngambil dari 7 pasar yang rame. Kenapa? Karena energi daripada pasar-pasar yang ramai ini bisa dikombin lagi dengan mantra. Oh gitu. Jadi kalau Dikuatkan iya jadinya, dikuatkan tanah kuburan otomatis kita Sepi, kan kan? orang udah Orang-orang tahu tempat kuburan orang ini meninggal. memang tempat orang meninggal, sesuatu yang nggak baik diambil, dikasih sugesti lagi, dikasih mantra, baca-baca, Dikuatin ya lagi. bener gitu. Oh gitu. Kan media sih Pak, semua media ya sebenarnya. Gitu. Artinya orang itu jahat tapi dengan cara-cara seperti ini ya. Iya, Pak. Pesugihan ini memang banyak sih sebenarnya penjelasan pesugihan ini. Nggak hanya kayak Bapak bilang tadi kayak cari kekayaan, ya bisa juga karena sakit hati sama seseorang, dia menyantet orang tapi mencari pesugihan, itu bisa juga, Pak. Pesugihan itu nggak semua hanya untuk kekayaan, bisa untuk apa aja sih, tergantung kemauannya ketika mengadakan kontrak. Tergantung niatnya ya. Cuma karena kita Kontrak terjebak rahasia. dengan kata-kata pesugihannya itu, jadi kesannya Iya. sugih itu kan kaya, jadi kesannya cuma buat kaya aja gitu. Padahal kan nggak semua. Tapi hanya sekarang untuk itu banyak aja. yang palsu ya, kasihan banyak masyarakat kita yang nggak ngerti itu, dibohong-bohongin. Banyak juga ya yang nggak menyinggung siapapun ya dari ranah-ranah paranormal ini, yang memang banyak juga yang melakukan kayak beberapa Malpraktek dong intrik-intrik ini gitu ya. Tapi kita tidak tendensi ke Dukun palsu maksudnya. iya, kita udah ngomong ya. Ya nggak apa-apa. Pancing loh, Pak. Nah, artinya itu ada yang bisa online ya Mbak? Bisa, banyak online Pak, dukun-dukun Penipuan banyak. ya? Sekarang Bapak mau cari susuk, banyak online, banyak Penipuan Pak. juga kan banyak ya? Iya, Ya, begitulah Pak. gitulah. Jadi sebenarnya kadang kita nggak bisa salah ke praktisinya juga Pak. Tetapi sebagai customer, Iya. kita harus pinter-pinter memilih. Kalau pesan saya sih, kalau mau berdukun sah-sah aja, karena orang mau cari ikhtiar ya. Jadi nggak semua juga dukun itu jelek, nggak juga gitu. Saya dukun juga ya Tapi yang kan. repotnya kalau ada orang yang tiba-tiba memanfaatkan nama dukun itu tapi nipu, iya, ya kan? dan Itu maunya kan sebenarnya customer bahayanya kita kan. kayak masyarakat teman-teman yang mungkin tayangan ini next kalau misalnya ke orang pinter lah katakan, kalau bisa ketemu dulu orangnya. Jadi kalau ketemu orangnya gini, ada kayak suges yang oh ini kayaknya bisa bantu saya nih. Gimana sih kita mau ngobatin orang kalau nggak ketemu orangnya, gimana? Iya. Kan itu bisa Harus sih yakin bisa dulu, kan? gitu, apalagi yang sering ditipu ini kan korbannya banyak yang di pesugihan ini wanita Pak. Kalau laki-laki yang dipakai kan enggak masalah Pak, kalau wanita repot. Coba kalau yang pesugihannya bapak cowok ya kan. Nah terus misalnya bapak yang misalnya mengalami misalnya katakanlah diem-diem aja persetubuhan, ya kan lelaki asik-asik aja Pak. Kalau perempuan kan repot Nggak ada Pak. dampaknya. Uang udah keluar, terus Iya. di ini lagi, nah, dilihatin kalau berhasil sih mending, udah masalahnya jatuh ke nggak timah tangga lagi berhasil. tuh. Iya. Terus nanti dipintain duit lagi, oh masih kurang nih minyak ininya, minyak jambrong, minyak apa gitu. Ada lagi cerita lagi yang Oh, lebih seru. banyak Pak, nggak cukup nih sejam. Soalnya channel seru. Nggak apa-apa sekitar pesugihan. Soalnya macem-macem kan itu, misalnya kayak kalau saya istilahnya kan ada Nggak cukup sejam nanti ada kita Pak. kandang gubrah, ada apa segala itu macam-macam ya berarti ya. Oh kalau yang gubrah itu kan Itu sebenarnya kalau nama-nama itu sih kayak Gunung Kemukus kan emang di situ seperti Iya. itu ritualnya. Gunung Kawi ada lagi seperti itu. Ada. Itu berdasarkan tempat atau memang ajarannya sebetulnya? sebenarnya Kan ada kandang ada gubrah, dari beda lagi gayanya, dari ya kan? tempat ada, tapi dari histori daripada cerita rakyat setempat. Iya dong Pak, itu biasanya dihubungkan seperti itu ya kan. Nah kayak tadi pesugihan yang Bapak bilang tadi itu saya pernah dengar seperti itu. Dia kalau bangun rumah itu nggak jadi-jadi. Iya, kayak belum selesai udah. Iya udah bangun ada tempat. lagi, Iya. bangun lagi, tapi memang harus nggak jadi. Gitu. Mangkrak gitu. Iya Iya, mangkrak. tapi ditinggalin tetap di situ, Tetap Pak. tinggalin. Kalau orang kan kalau renov kan biasanya dia pergi dulu, rumahnya dibenerin, enggak, udah bagus baru balik Jadi lagi. seolah-olah kayak oh, ini orang nggak bangun kurang duit nih, kurang. Iya. Padahal enggak, memang harus seperti itu stylenya seperti gitu. itu, iya. Itu style pesugihannya begitu Pak. Iya, iya, iya. Nah, itu kalau gitu biasanya daerah mana tuh? Jawa sih, rata-rata pesugihan kita daerah Jawa sih. Tapi ada orang mengatakan kalau pesugihan dari Banyuwangi ada satu lagi tuh kan, itu yang Ya, masih Jawa berarti. ya itu yang kayak kelelawar kan itu keblek, karena kalau misalnya sayapnya bunyi itu bek
bek. Nah gitu. Nah itu ceritanya itu dia kalau curi itu beras. Nah, curi beras. Tapi berasnya nggak banyak, Pak. Sedikit aja. Iya, dia curi beras misalnya sebutir, tapi besok sekarung punya kita udah bisa hilang gitu. Oh, hanya perlambang aja ya. Iya. Tapi nggak duit. Tapi kadang ada versi yang mengatakan duit juga, tapi kebanyakan bilang beras. Nah kalau misalnya di kampung tuh kan suka tuh ada kedengaran suara bunyi kayak gitu, blek blek. Nah itu mereka udah tahu, oh ini ada yang mau ini nih, yang mau ngambil nih gitu. Tapi katanya sih kalau misalnya kita kasih kayak kalau tuyul kan kita kasih jarum di tempat duit atau bawang putih, dia suka. Kalau nggak kadang-kadang dulu saya taunya itu kalau ibu saya suka cerita suka dikasih yuyu. Ya itu tuyul karena kan pesugihan main tuh karena dia anak kecil. Tuyul harus punya ruang khusus. Ruang khusus ini buat main-mainan. Dan si istrinya kemana-mana bajunya harus agak kebuka gini, Pak, karena si tuyulnya kan buat netek. Harus pakai baju yang kancingnya agak gini terbuka, gitu. Supaya nanti si tuyulnya bisa nyusuin ke ininya, ke yang adopsi lah gitu. Terus katanya juga kalau jalan bapaknya biasanya tangannya ke belakang. Dan itu ada grade-grade-nya loh, Pak. Oh iya? Ada grade A, grade B, grade C tuyulnya. Oh gitu? Iya dong. Mas Hendro, maaf nih, kita harus apa nih yang penonton kita? Nih Mas Danang Yulianto. Pesugihan Gunung Kemukus udah dibahas tadi sama Mbak Luisa. Ini Mas Danang kayaknya di IG saya ada komen nih. Oh iya. Jihan Kalia. Halo, Mas Assalamualaikum. Para host dan narasumber yang malam ini luar biasa. Makasih. Host mau tanya kapan nih undang Mbah Gareng lagi? Rindu sama pencerahan spiritual yang disajikan penuh logis dan mudah diterima kalian nanti. Tunggu gilirannya. Oke. Jihan Kalia. Aku mau tanya kalau yang disebut wadal pesugihan apa? Wadal itu kan tumbal yang kayak cerita tadi. Itu tumbalnya ya. Bahasa Sunda itu wadal. Oh itu masih bahasa Sunda. Iya. Kalau tumbal kan bahasa Jawa. Iya, sama sama tumbal. Terus lalu tanda-tanda orang yang terkena wadal itu gimana? Oh jadi misalnya orang yang terkena berarti ini korban ya. Kan kadang-kadang ada yang nggak disadari atau nggak, misalnya gini, yang melakukan pesugihan ini misalnya seorang direktur, ya kan. Nah pasti dong salah satu mungkin karyawannya bisa, atau mungkin seorang misalnya kayak tadi yang Bapak bilang punya restoran, ya kan. Nah ciri-cirinya biasanya dalam waktu tertentu, misal 6 bulan, 1 tahun, biasanya orang-orang yang dekat dia ini bisa gila tiba-tiba. Oh gitu. Ya sakit tiba-tiba, ya kan, gila itu yang lebih sering. Gila, sakit tiba-tiba, dan mungkin tiba-tiba meninggal, mungkin nggak tahu sebab tiba-tiba meninggal aja. Rata-rata kayak gitu sih. Faktornya selalu sakit, bisa tiba-tiba gila, tapi bisa juga kadang ngelihatnya makannya itu banyak. Oh gitu. Agak berbeda makannya dari orang lain. Oh gitu. Yang jadi wadal nih. Iya, rada-rada mungkin mau deket-deket pasti dia makannya banyak dan tingkahnya rada-rada aneh. Rada-rada aneh karena memang ada satu energi kan yang memang udah yang mau ngambil. Berarti lah macam-macam ya, maksudnya pesugihan tuh ada buat perorangan, rumah tangga, ada juga perusahaan ya? Ada beberapa perusahaan yang memang memakai kayak gitu, ada. Banyak, biasanya yang punya pabrik-pabrik sih biasanya. Pabrik ya. Terus ada cerita apa lagi yang menarik? Yang ekstrim. Pengalamannya banyak ya Mbak Luisa. Ya, silakan Mbak Luisa. Misalnya ada orang ya datang ke Mbak Luisa bahwa dia klien ya? Iya, jadi wadal apa jadi tumbal atau apalah. Ada. Jadi waktu itu suatu hari ini sih sebenarnya bukan klien, saya lagi main ke satu tempat, kebetulan aku kan konselor di Indigo Parenting ya. Jadi Indigo Parenting. Iya, aku di Indigo Parenting di pihara education mengenai anak-anak indigo. Oh, oke. Ada sekolahnya untuk homeschoolingnya gitu. Khusus ya? Iya, khusus. Dan analisa anak indigonya gitu. Yeah. Terus waktu itu saya datang ada satu ibu yang nyamperin saya, dia bilang dia punya saudara itu udah koma 3 bulan. Udah koma 3 bulan, akhirnya dia mengatakan, maksudnya ini kalau emang mau pergi ya pergilah begitu. Nah terus saya bilang begini, ya udah coba, saya nggak bisa kerja sendiri, ayo dong bantu sama-sama berdoa sesuai agama masing-masing. Nah karena agak beda agama sama saya, akhirnya kita berdoa. Dalam doa itu, channeling itu saya minta sama Tuhan dikasih akses kepada kan foto nih, kasih akses sebenarnya
saya mau bicara sama jiwanya. Sebenarnya kamu kenapa kok 3 bulan? Segitu saya bicara itu tiba-tiba ada satu suara di batin saya yang mengatakan langsung begini, jangan ikut campur, bukan urusan kamu. Dia sudah menjadi pengikut saya gitu. Dan itu nggak tahu air mata saya bercucuran kayak maksudnya itu sedih ditumbalkan amat. itu orang Enggak, dia itu mungkin ada kayak saya bilang tadi, itu ada warisan dari leluhur satu perjanjian. Jadi nggak gitu ya? jadi Kan kebanyakan berarti dia nggak tahu orang kan sebenarnya orang berpikir pesugihan itu kan kebanyakan berpikir bahwasanya kita datang one by one, maksudnya saya Saya mau pikir seperti itu pesugihan. tadinya. Nah, banyak yang terjadi kayak di kehidupan sekarang, dia sakit berkepanjangan nggak sembuh-sembuh, tiba-tiba koma atau apa, atau dokter Itu hasil mengatakan perjanjian bingung. leluhurnya Ada perjanjian dari leluhur Leluhur kita ya. yang memang mungkin di keturunan keberapa harus ada yang dibawa. Akhirnya saya ngomong ke teman saya begini, bilang, Ibu maaf, saya tadi baru bicara bahwasanya ini sudah menjadi udah warga dan saya nggak punya kapasitas, nggak berani, karena gimana pun kita jangan sok jago juga ya, harus nyadar lah, nyadar kekuatan sendiri. Cuma sebagai manusia yang punya Tuhan, ya kita ikhtiar bagaimana caranya supaya pergi dengan nyaman. dengan benar ya. Akhirnya kita berdoa. Saya di doa cuma ngelihat foto, saya bilang sama jiwanya, ya sudah, ya kamu minta pengampunan kalau memang itu sudah jalannya gitu. Dan kita berdoa itu jam 5 apa jam 6, malam jam 10 di telepon sudah nggak ada ya. sudah meninggal. Dan itu ada beberapa kali gitu. Ada beberapa kali Kasian saya kalau gitu pegang berarti gitu. sebenarnya. Dia kan nggak tahu apa-apa kan sebenarnya, bisa dibilang gitu Makanya kan. saya bilang kan kadang pesugihan ini kita terlalu terbatas kepada bahwasanya pesugihan adalah orang yang memang pengen cari jalan pintas untuk kaya. Nah, gimana kalau misalnya ada korban pesugihan karena memang dari ilmu keleluhuran yang turun secara genetik kepada kita gitu. Berarti dia lebih range-nya lebih panjang ya. Ah, Selama itu- ini kan orang pengertian hanya orang tua ke Pesugihan, anak yang iya. deket aja gitu kan. Bahkan ini bisa sampai keturunan ke berapa baru ya. Iya, ya. Atau mungkin di tiap keturunan dia minta sebetulnya. Iya, bisa contoh aja, kayak yang saya alami kan, mimpi melahirkan ular itu ribuan 2 kali dalam 5 tahun itu walaupun memang mimpi sih ya, tapi kalau dipikir itu kan hal yang aneh bagi kita orang awam. Iyalah. Aneh banget gitu. Kok bisa segitu banyak, dan yang nolong itu nenek-nenek kayak gitu. Dan akhirnya kita telusuri sampai ke atas-atas itu, ya memang ada dari leluhur kita yang mungkin dulu punya perjanjian dengan dimensi lain gitu. Dan akhirnya ke anak cucu mungkin mana ini yang punya gift. Nah, udah ini dikasih kayak satu tugas. Nah, ini tugas. Nah, itu juga waktu itu saya melakukan kayak permohonan, maksudnya kepada yang pakai wadah badan saya, bahwasanya mungkin dulu leluhur saya punya salah atau punya janji, cukup sampai di sini aja ya. sudah gitu. Istilahnya perjanjiannya sudah selesai di saya, ya jangan sampai nanti ke keturunan yang lain ngikut lagi. Nah, Berarti sebenarnya pesugihan ini sebenarnya juga bisa dibatalkan, bisa nggak sebenarnya? sebenarnya agak susah ya. Ada mungkin yang bisa dibatalkan, ya mungkin kalau mendatangi paranormal yang mumpuni, yang tingkat daripada kekuatan spiritualnya lebih kuat daripada pesugihan ini, ya bisa. Kalau tapi ada energi kan tergantung siapa yang lebih kuat. Iya betul. Gitu. Nah, tapi kan kita harus menyadari juga kadang kalau misalnya kita berhubungan dengan selatan kan nggak main-main juga, Iya. nggak sembarangan gitu. Mas Hendro masih banyak nih. Iya. Silakan Mas. Yang komen ini Iya. penonton kita. Zaki Jabri, pesugihan bisa nggak yang mati orang yang kita benci, bukan yang kita sayang? Oh, nggak bisa milih kan? Kan nggak bisa milih tadi ya Mbak ya? Bisa, Oh, kan bisa, tadi bener. saya bilang pesugihan itu kan nggak mesti karena uang, karena dia dendam sama seseorang, Oh, akhirnya iya, dia iya. mengorbankan dia yang saya korbankan. Oh, berarti Mungkin bisa ya? tetap ada uang, tapi yang ditumbalkan adalah orang yang kita benci. Tiba-tiba ntar orangnya bisa tabrakan mati di jalan, tiba-tiba sakit perut doang. Udah Sambar petir itu. Nah ya, itu bener tuh Pak. Serem banget, Iya, pernah. gosong. Sambar geledek, mati. Gosong apa? Nah, ini ada lagi. Ada next. lagi. Hadir, ketemu lagi Bu Luisa. Wah, ini Iya. ngasih salam. Salam kembali Pak. Tisa Siti Sarah. Kalau Nyi Blorong makan tumbal nggak, Mbak? Kalau Nyi Blorong sebenarnya itu Muja tadi ya, Muja, dia lebih banyak ke Muja ya. Nah, kalau Ibu Ratu Selatan itu dia tidak pesugihan dan juga dia tidak pemujaan, tidak.
beda lagi kan. Beda, beliau kan sukma, beliau abadi, jadi nggak pemujaan. Tapi cuma kalau ada orang yang terpilih, ya bisa dikasih. Terpilih dan tanpa diminta. Nggak seperti yang dipikirkan orang, gampang ketemu Ibu Ratu itu, enggak juga. Tapi kalau yang dibilang kan selama ini kalau mitos orang ya, orang awam itu Mbak ya, itu katanya kalau Nyi Blorong itu katanya salah satu laskarnya atau salah satu penjaga di sana, bagian ya? dari beliau memang. Tetapi tergantung kita sih, kalau kita datang ke sana niatnya baik, maka yang datang akan yang baik sih Pak. Kalau tujuannya memang yang ini, jadi ada mereka ada beberapa versi yang hadir gitu. Jadi kalau misalnya nanti yang memang mau ke arah pesugihan yang Nyi Blorong kan biasanya harus bersetubuh dengan dia, nanti kulit dari ini kan jadi emas. Iya. Nah, tapi kalau misalnya datang ke sana bukan untuk satu begitu, yang hadir juga nanti versi yang baiknya kok. Sama kayak di Gunung Kawi kan ada 2 aliran. Iya, yang satu kan dari arah itu petinggi agama. Waktu saya kan, ke Gunung Kawi ditawarin, bener kok itu Pak. Pas habis ziarah ada kuncen nawarin kok mau ke atas, itu ditawarin. Itu lebih ke atas lagi. Ditawarin. Ada lagi, masih ada tuh Mas Hendro? FX lagi, salam dari Bintaro. Ya, salam Pak, saya siapa ini? Jihan Kalia, pencerahan tentang apa itu Jala Sutra. Dan apa ada hubungannya Jala Sutra dengan pesugihan? Nah, kalau Jala Sutra ini kan versinya berbeda-beda. Jala Sutra ini biasanya kan pengasihan. Rata-rata kan namanya juga udah jala Pak, Sutra. Jadi jalannya jala memang buat nangkep gitu ya? Iya, nah ini versinya beda-beda ya kalau Jala Sutra. Tetapi tetap dia berupa pesugihan. Jadi saya bilang tadi, kata-kata pesugihan ini sebenarnya kalau kita menilik dari kata-kata, yaitu tadi satu kegiatan ritual yang kita membuat satu kontrak dengan dimensi lain, itu dibilang termasuk pesugihan. Tapi kan penjabarannya buat apa luas. Nih? Beda lagi ya. Seperti itu. Jadi kalau Jala Sutra ini lebih ke arah ini pengasihan. Pengasihan. Jadi kalau misalnya orang yang udah kena Jala Sutra, udah nggak bakal bisa lepas Pak. Oh gitu. Bapak berniat Pak mau ambil Jala Sutra. Kalau orang cari jadi nempel terus ya. Ke dukun gitu ya, itu dikasih pusaka Mbak? Ke dukun dikasih, ada sih beberapa paranormal yang memang ada ritual dikasih pusaka ya, misalnya kayak semer-mesem ada kan. Kalau misalnya kayak mau pasang susu, buka aura, itu sebenarnya kadang gift sih dari praktisinya gitu. Mungkin kan ada sebagian orang yang tersugesti, kalau saya pakai benda ini saya lebih cantik, saya lebih disenangi. Semuanya sugesti sih Pak ya. Tapi ada juga memang benda-benda semer-mesem ini yang memang mempunyai khodam yang kuat, memang kuat, ada juga. Khodam. Iya, tapi kebanyakan sekarang banyak dibeli di Rawa Bening Pak. Oh iya. Katanya ada yang cuma 10.000 doang. Pak, 5.000, 10.000 banyak. Lalu koleksi juga benda-benda itu. Aku banyak keris sih, tapi di Bali. Nah itu apa? Hubungannya apa dengan spiritualis atau dengan datang sendiri, dikasih orang sendiri. Aku bukan orang kolektor atau seni, tetapi tiba-tiba ada spiritual atau ada klien atau ada pandai besi dulu dari Madura, tiba-tiba di FB saya dia inbox, ini buat penjenengan cocok Naga Sabto, Naga Sosro, saya dikasih. Tapi saya nggak terlalu yang ini ya Pak, yang kayak meritualkan gitu, enggak. Saya anggap itu seni. Kalaupun isinya ada yang mungkin menemani, ya alhamdulillah gitu. Nggak terlalu tapi yang terlalu gimana. Fokus ke isinya. Tapi ada saya 2 keris yang saya tidak bawa ke Bali, taruh di Jakarta. Itu ruang praktek saya dikunci, tapi saya pulang dari mana itu pernah kerisnya jatuh di bawah dan semua foto saya jatuh pecah. Jadi 2 ini akhirnya saya tidak bawa, saya taruh di klinik. Dia nggak cocok ya? Enggak, jadi ada yang nyerang, jadi dia yang backup. Gitu. Terus suatu hari ada orang. Itu malah jadi ininya dong. Ada suatu hari pria. Dia alasannya apa nyerang jadi bentengnya dong malah. Ya kan praktisi kayak kita kan Pak, ada pasti sesama yang nggak suka, udah pasti. Atau ngetes kali ya? Bisa jadi kan ngetes kan? Saya buat apa nih? Mungkin nyembuhin seseorang yang kena santet terus. Bisa jadi juga seperti itu. Jadi akhirnya saya sekarang itu saya pakai, dan pada suatu hari saya tidur, jadi saya taruh persis depan saya kan ada TV kan. Saat saya malam itu kayaknya ada yang mungkin seseorang nyerang, dia goyang-goyang, tapi saya tungguin gini, tuh goyang-goyang, jatuh benar, tertek.
Jadi saya ngerasa, oh ini mungkin kekuatan di dalam ini untuk melindungi saya. Padahal itu bukan dari leluhur, dikasih oleh pandai yang membuat keris dari Madura. Kakeknya memang pembuat keris empunya. Itu dikasih dan saya udah mimpi. Sebelum itu dikasih, saya udah mimpi dan nama penghuni kerisnya saya tahu. Gitu. Dari kerajaan Majapahit dulu dia ngejaganya Tribuana Tunggadewi. Jadi dia cerita di mimpi kan raja itu. Iya, jadi dia dulu yang jagain. Akhirnya dia bilang saya mau ada. Jadi saya heran, saya yang kasih keris, saya bilang kok kamu kasih ke saya? Dia bilang kakeknya kan empu keris. Pakai meteorit lagi bikin keris, kan mahal kan meteorit itu. Dan itu biasanya logamnya khusus, makanya dia bisa kuat. Jadi sekarang hanya 2 yang di Jakarta, yang lainnya di Bali. Kalau yang ini saya dapat, ini saya umur 35 waktu saya di Kebun Raya berdoa. Kebun Raya Bogor? Iya, ini dapat ini. Tapi sekali doang, nggak pernah dapat lagi. Gitu. Mas Hendro ada lagi tuh terakhir. Iya. Waktunya udah mepet juga. Dita Putri, tetangga saya pakai pesugihan. Rumah yang sekitar dekat dia pada seret rezekinya. Orang-orang yang jahat pakai pesugihan dan sering mencelakai orang seperti itu. Bagaimana mereka dosanya? Nyatakanlah dengan karma yang setimpal. Sebenarnya ini, maksudnya begini Pak. Ini jadi ada orang pesugihan di dekat rumahnya, akhirnya di sekitarnya seret bisa jadi mungkin model pesugihannya kayak tadi dia narik rezeki dari sekitar. Nah, jadi itu energinya diserap bisa semua dia, ya? Itu jarak berapa? Misalnya perjanjiannya 500 atau 1000 kilometer itu bisa. Pesugihan sering mencelakai orang, bagaimana mereka dosa. Nah, kalau udah kayak gini, udah ini ya nggak urusan kita lagi sih Mbak Putri, udah urusan sama karma, udah urusan sama semesta, sama Tuhan. Kalau karma ini. Ini ada lagi nih, Dita Putri nanya lagi nih Mbak. Cara alami agar terhindar dari santet dan tumbal orang yang pakai pesugihan gimana? Kalau cara alami sih aku alami ya. Banyak orang suka nanya ke aku, Mbak punya jimat nggak? Gitu kan. Aku bilang, aku percaya percaya ada jimat kayak keris tadi, tapi saya nggak mendewakan. Saya sangat percaya bahwasanya ketika aku dekat dengan Tuhan, ya hadirkan dalam diri kita ini ya Tuhan, mau agamanya apa, mau kepercayaan apa ya terserah. Itu sih Pak. Jadi yang gip-gip ini plus ini hanya pendamping aja kalau menurut aku. Ya. Tapi nggak tahu orang lain ya. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya Mbak Putri, mau agamanya apa. Nah, kadang kan kita beragama belum tentu bertuhan loh. Nah, masalahnya di situ gitu. Ya dekatkan diri sama Tuhan. Kenapa? Pasti kita dibentengi sih. Aku ngalamin sendiri banyak hal-hal goib yang aku berpasrah sama Tuhan gitu. Lembarinya harusnya kesana lagi. Iya Pak, kalau dulu kan zaman 10 tahun lalu masih yang jimat sini. Dan ternyata teman saya ada raja jimatnya mahal-mahal tuh ya, bisa dibeli petinggi-tinggi 100 juta. Kok sakit? Nah, aku di situ gitu. Kok sakit, terus jimat kamu yang ratusan juta itu katanya anti santet, anti ini, kok ini? Tapi ada juga sih jimat tertentu yang memang ampuh, ada, nggak semua. Tapi ya menunggu jimat yang ampuh datang, ya sudah, kita nggak usah yang beli-beli, yang gratis aja. Kembali ke Tuhan aja ya. Iya, mendekatkan diri kepada Tuhan, gratis kan Pak. Iya. Ada tinggalan nih Mbak. Lalu apakah bentuk dari jala sutranya itu gimana? Bentuknya gimana? Apa hanya mantra aja atau? Kalau misalnya bentuk sih, kalau kan ada yang mengatakan berbentuk, itu kan saya bilang versinya beda-beda. Oh, beda-beda. Ada jala sutra yang berbentuk, ada juga yang enggak sih. Jadi iya, kan di sini jala sutra ini juga kan pengikutnya agak berbeda-beda. Beda lokal wisdom, beda daerah, beda lagi gitu. Ya. Jadi ada yang berbentuk, ada enggak kalau menurut aku. Jadi ini pesugihannya emang ini juga ya, repot juga ya orang. Dan masih terus ada gitu loh. Iya. Saya pikir yang namanya tuyul sama babi ngepet tuh saya pikir udah nggak ada penggemarnya. Masih banyak Pak, tapi di daerah-daerah. Oh daerah ya. Kalau di kota gini udah nggak ada. Jakarta tuyulnya udah lain lagi Pak, lain. Tuyulnya di sini koruptor Pak, lain lagi tuh. Iya, itu mencuri juga Pak. Iya emang. Nah itu nggak dicari-cari, yang tuyul gini mah dicari-cari. Kalau di daerah-daerah masih ramai. Bener kan, iya. Ini versi tuyul pesugihan ini juga banyak kan Pak. Berarti hanya beda bentuk ya?
beda bentuk dan tata cara. Atensinya Modus sebenarnya operasinya tetap sama. ujung-ujungnya sama aja ya. Atensinya untuk mengayakan diri. Bedanya ini tuyul modern, yang sono tuyulnya pakai bunga-bunga, pakai ngepet-ngepet gini Pak. Oh, gitu. Kalau yang ini kan nggak pakai ngepet-ngepet Pak, langsung masuk rekening. Yang satu pakai bunganya bunga bake, yang satu lagi Ini bunga tabur. bang. Bunga Yang itu tabur. bunga bang Pak. Oke Mas Hendro, wah Iya, waktu udah nggak berasa. udah habis nih. Waktunya habis. Seru juga Iya, nih masih ceritanya nih, senang Mbak ngobrol ya. Luisa nih. Iya. Nanti kita ngobrol lagi nih kalau Nanti, ada Pak, lain waktu kali. lagi. Iya. Iya. Oke, sebelum ditutup Ya. seperti biasa saya bacain remindernya nih. Terus update tentang channel seru, jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan juga aktifin tombol lonceng untuk selalu tahu semua updatean channel seru. Bagi pengguna Transvision bisa dilihat di channel 333 dan juga bisa didengerin di Spotify Pas Mistis. Sampai jumpa di misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Mbak kasih. Luisa, terima kasih. Iya, Mbak sama-sama Luisa. Mas.